Di tengah hutan birch yang tertutup salju putih, udara dingin menusuk tulang. Gili membungkuk dengan lembut, melapor kepada tuan muda yang berdiri di sampingnya. "Tuan muda, saya sudah mengurusnya sesuai perintah Anda." Jin Runcandel mendongak menatap pengasuhnya yang setia, menjawab singkat, "Terima kasih Gili." Lalu berbalik ke arah pria besar di depannya. Wajah anak itu terlihat serius, tanpa sedikit pun kekanak-kanakan. Dia bertanya, "Anda bilang, Anda adalah Mureka, Kapten Pasukan Raja Hitam, bukan?" "Benar," Mureka membenarkan, suaranya tenang dan dalam. Jin mengangguk, matanya memancarkan rasa terima kasih, namun juga penuh martabat. "Saya berhasil melarikan diri karena kalian telah mengalihkan perhatian mereka dari saya. Begitu kita tiba di Kastil Runcandel, saya akan melaporkan bantuan kalian, keluarga pasti akan membalas dengan murah hati. Tolong bantu dirikan gerbang teleportasi." Terkejut oleh aura anak itu, Mureka sedikit canggung menjawab, "Saya akan berusaha sekuat tenaga." Ketika Jin dan Gili membalikan punggung mereka berdiri diam menatap punggung kedua orang itu di tengah salju putih. Dia tidak bisa berhenti berpikir, anak ini, meskipun dia adalah anggota keluarga Runcandel, mengapa dia berkeliaran di luar kastil? Dia baru berusia 10 tahun, tapi sudah begitu percaya diri dan bermartabat. Mungkin apa yang baru saja dia katakan, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benak mereka. Itu adalah saat mata Jin bersinar terang dengan penuh tekad, dan anak itu telah mengucapkan sebuah kalimat yang mengejutkan pendengarnya. "Aku sedang melihat jalan yang akan membuka era Jin Runcandel." Mureka tanpa sadar mengepalkan tangannya. Sekarang, dia telah mengerti. Mungkin itu bukan omongan sembrono seorang anak kecil, melainkan dia mengatakannya dengan sangat serius. Mureka mengangkat suaranya dengan tegas, memecah keheningan. "Kalian, tidak, semuanya, dengarkan. Sampai gerbang teleportasi didirikan, berhati-hatilah dalam setiap tindakan. Jangan sampai ada perilaku bodoh, mengerti?" Para prajuritnya mulai berbisik-bisik dalam kebingungan dan ketidakpuasan. "Apa? Kapten, perintah tidak masuk akal apa ini? Sejak kapan kita harus peduli hal-hal seperti itu?" "Diam semua dan ikuti kata-kataku." Mureka membentak, membungkam semua keluhan. Gili, dengan tangan lembut memegang tangan Jin, mendekat. "Kapten Mureka, saya rasa kita bisa berangkat sekarang." Baiklah," jawab Mureka, lalu kembali ke pasukannya. "Kalau begitu, ayo berangkat." Dia mengepalkan tangan berlapis bajanya, matanya bersinar dengan tekad saat kelompok itu mulai bergerak melewati tanah salju yang dingin. Saat mereka berjalan menyusuri punggung bukit yang tinggi dan berangin, Mureka menoleh ke belakang dengan cemas. Apakah tidak apa-apa membiarkan para penipu itu sendirian? Gili terus berjalan dengan tenang, suaranya sedingin angin yang menusuk wajahnya. "Tidak apa-apa, baik mereka ditemukan hidup atau mati, mereka akan menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan mereka." Di bawah jurang yang dalam, sesosok bayangan hitam tergeletak tak bergerak di salju, genangan darah gelap menyebar di sekelilingnya. Jin mendongak menatap pengasuhnya, wajah mudanya menunjukkan ekspresi serius. "Gili sudah melakukan yang terbaik, terima kasih." Gili tersenyum, matanya lebih lembut saat menatap anak itu. "Oh, mereka melaporkan bahwa dalam waktu sekitar 2 jam, kita akan tiba di sebuah desa." Jin menjawab, "Begitukah? Kurasa kita harus menunggu di sana sampai salju berhenti." Di bawah langit malam yang dingin, kepingan salju tipis melayang di ruang hening. Jin tiba-tiba memanggil, "Gili." "Ya," Gili menoleh, matanya sedikit terkejut. Jin menatap pengasuh itu dengan penyesalan dan meyakinkan, "Jangan khawatir tentang pengawalan, itu bukan kesalahanmu. Bahkan kan, seorang satria bintang 9 tidak menyadari apa yang terjadi. Akan lebih sulit bagimu, seorang prajurit bintang 7, untuk menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bukan masalah besar bagiku untuk memberitahu seorang satria pengawal apa yang harus dilakukan." Mendengar kata-kata Jin, Gili hanya menundukkan kepala, membalikkan badan dan berbisik, "Aku minta maaf." Melihat punggungnya, Jin berpikir, Gili masih sama seperti dulu. Ingatan tentang kehidupan sebelumnya tiba-tiba menyerbu benaknya. Di ruangan keluarga Runcandel yang megah namun dingin, nasib seorang pengasuh selalu terikat pada anak yang mereka asuh. Di kehidupan sebelumnya, Gili adalah pengasuhnya. Karena ia adalah orang yang tidak kompeten, dicemooh dan diremehkan oleh semua orang, ia juga harus menanggung nasib pahit yang sama. Meskipun demikian, Jin mengingat dengan jelas, Gili tidak pernah sekalipun mengeluh padanya karena hal itu. Mendengar kata-kata Jin, Gili hanya menundukkan kepala, membalikkan badan dan berbisik, "Aku minta maaf." Melihat punggungnya, Jin berpikir, Gili masih sama seperti dulu. Ingatan tentang kehidupan sebelumnya tiba-tiba menyerbu benaknya. Di ruangan keluarga Runcandel yang megah namun dingin, nasib seorang pengasuh selalu terikat pada anak yang mereka asuh. Di kehidupan sebelumnya, Gili adalah pengasuhnya. Karena ia adalah orang yang tidak kompeten, dicemooh dan diremehkan oleh semua orang, ia juga harus menanggung nasib pahit yang sama. Meskipun demikian,
Jin mengingat dengan jelas, Gili tidak pernah sekalipun mengeluh padanya karena hal itu. Ingatan tentang hari saat ia diusir dari klan Runcandel kembali memenuhi pikiran Jin. Di halaman kastil yang suram, di bawah salju yang turun tipis, Jin kecil berlutut di atas batu yang dingin, kepalanya tertunduk dalam keputusasaan. Gili, pengasuh yang telah merawatnya sejak kecil, juga diusir bersamanya. Ia berdiri di sana, kedua tangan saling menggenggam penuh kekhawatiran, lalu membungkuk, suaranya tercekat dalam penyesalan. Tuan muda, saya minta maaf karena tidak bisa melayani Anda dengan lebih baik. Karena Gili selalu memperlakukannya seperti itu, Jin tidak pernah ingin berbicara kasar padanya. Namun, saat ini berbeda dari dulu. Kehidupan ini tidak lagi seperti kehidupan sebelumnya. Ia membutuhkan Gili untuk menjadi lebih tangguh dan lebih bertekad. Tangan Gili mengepal erat, ia menundukkan kepala, suaranya penuh penyesalan. Tuan muda, saya siap menerima hukuman apapun atas masalah ini. Jin tiba-tiba memotong perkataannya, suaranya tegas dan penuh wibawa. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Ini adalah pelintahku untukmu Gili. Meskipun kau adalah pengasuhku, kau juga satu-satunya kesatria penjagaku. Jika kau terus membiarkan hal-hal sepele mengganggumu, nanti akan ada masalah saat kau mengawalku. Gili mendongak kaget, matanya terbelalak heran mendengar perkataan tuan muda kecil itu. Ia hanya bisa mengucapkan, dalam kebingungan. Jin berbalik dan melangkah pergi. Punggung kecilnya memancarkan keteguhan luar biasa di tengah pemandangan gunung bersalju yang dingin. Ia tidak menoleh ke belakang, hanya mengucapkan kalimat terakhirnya, tegas dan kuat. Jadi, jangan pernah membuatku harus mengulangi hal-hal ini lagi, mengerti? Di tengah pemandangan pegunungan bersalji yang luas, Gili mendongak menatap tuan muda, matanya memancarkan ketegasan. Dia menjawab dengan suara mantap, "Ya tuan muda, aku akan memperbaikinya." Setiap kata Jin bagaikan aliran air hangat yang mengalir ke hatinya yang dingin. Gili berpikir dalam hati, dia tidak menyangka tuan muda begitu mengkhawatirkannya. Semua yang dikatakan Jin adalah demi dirinya, jadi dia harus bangkit sendiri, menjadi lebih kuat, agar tidak ada yang bisa menyakiti tuan muda lagi. Dengan pemikiran itu, Gili mengepalkan tangan erat, kedua pipinya sedikit menggembung, dalam ekspresi yang lucu sekaligus penuh tekad. "Tuan muda, aku akan berusaha sekuat tenaga." Jin diam-diam mengamatinya, sebuah perasaan lega merayap di hatinya. Syukurlah, sepertinya dia sudah ceria kembali. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di sebuah kota kecil dan menemukan penginapan yang nyaman. Pintu kayu terbuka menyambut mereka dari dinginnya udara di luar. Seorang wanita ramah berseru, "Selamat datang." Kesatria berambut merah yang menemani mereka mendekati konter, menjawab pemilik penginapan, "2 kamar, tolong." Sementara itu, Jin berdiri di belakang, matanya yang tajam tidak lepas dari orang-orang di sekitarnya. Dia tenggelam dalam pikirannya tentang para kesatria pengawal palsu yang mereka temui. Itu, dan juga para kesatria pengawal palsu itu, jika dugaanku benar, kemungkinan besar orang itu terlibat. Pada saat yang sama, di suatu tempat yang gelap dan jauh, untaian energi merah darah saling menjalin seperti jaring laba-laba raksasa. Di tengah ruang yang penuh aura jahat ini adalah seorang pria bertubuh besar dengan punggung kekar, penyihir transfigurasi, Bubare Gaston. Transfigurasi pada dasarnya adalah jenis sihir yang sangat dikuasai oleh naga. Bayangan hitam raksasa berbentuk naga menggulung, lalu perlahan menyusut menjadi bentuk kucing hitam anggun. Namun, bahkan naga yang perkasa pun tidak dapat melakukan transfigurasi. Dalam ingatan Jin, Bubare adalah makhluk istimewa, satu-satunya yang bisa melakukan transformasi sempurna. Ia telah menggunakan kemampuannya itu untuk menyebabkan tak terhitung kejahatan transformasi, menyebarkan kekacauan di seluruh dunia. Berdiri bersandar pada pintu kayu, Jin merenung dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia berpikir dalam hati, jika benar Bubare terlibat dalam hal ini, maka segalanya menjadi sangat rumit. Meskipun sekarang ia belum melakukan sesuatu yang besar, tetapi di kehidupan masa laluku, ketika aku berusia 20 tahun, divisi agen Bioman telah menangkapnya. Jin menjatuhkan diri ke tepi ranjang, pikirannya masih berputar dengan perhitungan. Ia mempertimbangkan kemampuan Bubare. Jika ia bisa dijadikan sekutu, ia akan sangat berguna. Namun kemudian, kewaspadaan muncul dalam hatinya. Tapi, aku tidak punya alasan untuk merekrut seseorang yang pernah mengacungkan pedang kepadaku. Keputusan akhir belum dibuat. Jin mengusap pelipisnya perlahan, matanya memancarkan tekad. Sebelum Bubare menyebabkan lebih banyak masalah, aku harus memeriksa apakah ada perubahan dibandingkan dengan kehidupan masa lalu. Ia menguap pelan, kelelahan setelah seharian akhirnya melanda. Melihat tuannya tampak sudah tenang, Gili tersenyum hangat. "Tuan muda, kalau begitu saya akan berjaga di luar."
Begitu berbalik, Gili sudah melihat Jin tertidur pulas. Tuan muda, di ranjang besar, Jin terbaring tidur nyenyak, pakaiannya masih utuh. Gili mendekat, senyum lembut dan penuh kasih terpancar di bibirnya saat dia menatap wajah tuan mudanya yang tertidur. Astaga, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, dari suatu tempat terdengar suara, meong, meong, yang lirih. Ekor hitam seekor kucing bergerak pelan. Suara itu semakin keras, semakin gigih. Akhirnya memecah tidur Jin. Ia menggelat, bergumam dalam kantuknya, berisik sekali. Sinar matahari yang menembus jendela membuat Jin menyipitkan mata, lalu perlahan duduk, tangannya mengucek mata. Ah, aku ketiduran ya. Ia meregangkan tubuhnya dengan sangat nyaman, seluruh tubuhnya berderak. Meskipun sudah berlatih di benteng badai berkali-kali, tubuh 10 tahun ini masih terlalu lelah. Tapi, suara apa itu ya? Rasa penasaran mengarahkan pandangan Jin ke arah jendela, tempat suara aneh itu berasal. Ia bertanya dengan bingung, "Hei?" Yang menarik perhatiannya adalah seekor kucing hitam yang menempel di kaca jendela dengan mata bulat besar menatap lurus ke arahnya dan mengeong. Jin benar-benar bingung. Ia menatap lekat-lekat makhluk kecil di depannya, lalu sebuah kesadaran melintas di benaknya. Matanya membulat, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi sangat takjub saat sebuah dugaan luar biasa. Mungkinkah itu? Jin teringat kata-kata Murakan, apa yang lucu begitu? Lagi pula aku akan menyamarkan diri dan mengikutimu, jadi jangan khawatir. Di hadapan Jin, seekor kucing hitam duduk angkuh di dekat pintu. Telinganya berkedut, mulutnya terbuka lebar seolah berteriak dalam keheningan. Jin tertegun, tergagap bertanya, "Kau bilang akan menyamarkan diri dan mengikutiku, maksudnya berubah menjadi kucing seperti ini?" Begitu kata-kata itu keluar, kucing hitam itu langsung mengembangkan bulunya, menunjukkan cakar tajamnya dan menggeram mengancam, matanya bersinar terang dalam kegelapan. Melihat reaksi sengit itu, Jin buru-buru mengangkat tangan melambai-lambai. Suaranya penuh sesal. "Hahaha, baiklah, maafkan aku. Aku hanya sedikit terkejut karena tidak menyangka kau dalam wujud ini." Sepertinya permintaan maaf itu berhasil. Kucing hitam itu pun melunak dan melompat masuk ke dalam rumah. Jin berkata, "Aku kira kau akan menyamar menjadi salah satu pelayanku, seperti kusir atau semacamnya." Mendengar itu, kucing hitam itu langsung terhenti. Aura gelap dan suram mulai memancar dari tubuhnya. Dengan suara blup yang nyaring, kucing itu menghilang, digantikan oleh Murakan dalam wujud manusia. Wajahnya memancarkan niat membunuh. Dia berteriak marah, "Jika aku melakukan itu, para kesatria di klanmu akan menemukanku segera. Apa kau tahu betapa sulitnya aku mengikutinya? Dia, hah?" Tiba-tiba Murakan membanting papan lantai ke wajahnya, menyebabkan suara keras. Pintu kamar terbuka dengan suara brak yang keras. Gili menerobos masuk, wajahnya panik. "Tuan muda, ada apa ini?" Di depannya adalah pemandangan yang aneh. Jin berdiri di sana dengan ekspresi agak canggung, sementara seorang pria asing berambut hitam acak-acakan berlutut di lantai, kedua tangan memegangi kepalanya seolah kesakitan. Seketika itu juga, kekhawatiran Gili berubah menjadi kemarahan yang meluap. Aura biru menakutkan menyala dengan hebat di sekelilingnya, dan dalam sekejap, Gili mengeluarkan dua cakar baja tajam. Gili menerjang, mencengkram kerah pria asing itu. Matanya berkilat merah penuh niat membunuh. Dia meraung, "Kau, beraninya kau menyentuh tuan muda. Katakan siapa kau sebelum aku mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping." Melihat situasi yang semakin tegang, Jin berteriak panik. Tunggu dulu Gili, orang ini adalah..." Namun sebelum kata-katanya usai, Murakan yang tadinya pucat pasi karena ketakutan, tiba-tiba terdiam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. "Gili? Apakah ini Gili?" Ketakutan itu seketika lenyap, digantikan oleh ekspresi gembira yang sulit dipercaya. Pipinya merona, matanya berbinar penuh gairah. Dia dengan lembut mengulurkan tangan ke arah Gili. "Oh, kue stroberiku," Murakan berbisik dengan suara manis. "Akhirnya aku bertemu denganmu. Aku sudah sangat menantikan hari kita bertemu." Gili terkesiap, kemarahannya lenyap sama sekali, hanya menyisakan kebingungan yang luar biasa. Kue stroberi, suasana di dalam kamar tiba-tiba menjadi sangat aneh. Berdiri di belakang, Jin hanya bisa mengangkat tangan menutupi wajahnya. Sebuah pikiran putus asa terengiang di benaknya. Habislah sudah.